Baik, mungkin seperti biasa ya, kita sudah tahu di mana susunan acara di dalam forum KTLD ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemberian materi mungkin ya dari para pemateri, yang ketiga itu sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah mungkin kesimpulan atau kata terakhir dari pemateri, dan yang kelima adalah penutup. Dan untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka forum ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemberian materi, dan akan saya serahkan forum dan waktunya kepada Kang Yusuf Emil. Kang Yusuf, saya persilakan. Ya, terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan. Suaranya aman ini? Aman. Oke, siap. Sebenarnya ini lebih ke arah pengantar mungkin ya, lebih ke arah pengantar di mana nantinya satu pendobrakan yang nanti satu pendobrakan yang nantinya bakalan digunakan teman-teman, atau istilah lainnya sebagai instrumen bagaimana teman-teman memperoleh kebenaran. Tak banyak mungkin yang akan kami sampaikan, khususnya dari saya pribadi, karena mengingat juga di sini Rin agak susah sinyal katanya, terus juga Dewi sampai saat ini belum bisa dikomunikasi. Nah, langsung saja ke antikan, mungkinnya bukan ke materian, antikan. Kita karena ini bentuknya filsafat mungkin, atau secara paradigma awal itu filsafat secara definitif bahwasanya terkonstruk dalam benak teman-teman, biasanya terkonstruknya itu filsafat susah, belibet, riet, rudet, non mikiran filsafat itu terkesan sok benar, maha benar gitu, katakan maha benar, berfilsafat, jika nyawanya berfilsafat. Nah, biasanya dari kata orang mendengar kata filsafat, yang terkonstruk itu redaksi yang barusan gitu. Tapi ada juga orang yang sebelum menyadari bahwasanya dirinya berfilsafat, oh ternyata sudah bijak gitu. Halo Cek, ada suaranya? Ada Kang Ada. Oh, aduh, dia rada apa sinyalnya. Lanjut, nah itu biasanya yang terkonstruk di paradigma teman-teman biasanya gitu. Makanya sampai hari ini pun ya saya nggak bisa memonopoli pun, saya kira Socrates hari ini tidak bisa memonopoli paradigma teman-teman tentang filsafat atau perspektif ke arah filsafat gitu. Nah, secara pengertian pun ini masih general sebenarnya gitu. Yang dimaksud filsafat itu apa, kemudian juga secara pengantarnya pun masih beragam gitu, dengan studi kasus yang memang empiris tapi tidak ada dalam radius wilayah kita gitu. Nah, untuk peduli dan kenapa harus gitu. Nah, secara lokalisme udah teman-teman yang dalam jenjang menemui
itu sosiologi, filsafat, psikologi. Nah, itu bakalan ada cabang-cabang ilmu yang lain gitu. Nah, untuk menyikapi satu cabang ilmu diperlukan satu kebijaksanaan atau biasa yang disebut dengan aku lupa namanya, satu tatanan, mungkin ya saya katakan gitu, satu tatanan yang memang bersedia menjadi penengah gitu. Nah, semisal kayak gini, antara teologi Islam dengan teologi Yahudi misalkan, sama-sama membahas tentang ketuhanannya gitu, tapi dalam bentuk Tuhan yang bagaimana gitu. Nah, perspektif di sini haruslah ada yang menjadi penengah. Nah, biasanya yang menjadi penengahnya itu adalah filsafat sendiri. Nah, karena secara general pun filsafat berarti ya berpikir radikal gitu, walaupun secara pemaknaannya gitu ya. Tapi kalau ditarik ke ranah bahasa kan beda lagi gitu, karena memang kalau ditarik secara etimologinya seperti ini, ditarik secara terminologinya seperti ini, menurut para ahlinya seperti ini. Nah, pada hari ini pun filsafat saya katakan secara definitif masih banyak, dan mungkin tidak akan setiap orang itu sepakat dengan pendapat si fulan misalkan. Saya misalnya, kata Yusuf Mumni, filsafat itu tentang cinta misalkan. Nah, bisa juga gitu teman-teman sepakat, bisa juga teman-teman nggak sepakat. Sepakatnya di mana? Tergantung nanti bagaimana filsafat itu sendiri dibentukkan gitu. Nah, makanya hari ini kita awali pertemuan PKLD dengan tanah pengantar filsafat. Oke. Langsung saja ke pengantar filsafat. Secara bahasa berasal dari kata dari bahasa Yunani. Secara makna mungkin ya. Secara makna yang berarti cinta berasal dari kata filosofia. Nah, filosofia banyak ya, ada yang filologos, filosofia, terus juga ada juga yang falsafah. Nah, tapi yang paling general itu biasanya dari bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunani itu ada filosofia yang bermakna cinta atau kebijaksanaan, atau bisa juga dimaknakan sebagai cinta kebijaksanaan. Atau juga saya di sini lebih ke arah menulisnya cinta akan hikmah gitu. Nah, jadi setiap perkara yang difilsafatkan biasanya memunculkan satu hikmah gitu. Nah, ini secara definitif saya dengan buku dari pengantar filsafat umum karya lupa saya dari pokoknya ada pengantarnya, nanti boleh lah kawan-kawan membaca itu, terus kita kaji bareng-bareng. Nah, dalam kajian masalah secara umum biasanya filsafat ini membicarakan tentang eksistensial atau keberadaan satu makhluk dan bagaimana tanggapan makhluk lain terhadap satu entitas gitu. Biasanya seperti itu. Terus berbicara juga tentang pengetahuan, terus juga tentang nilai, ada juga tentang akal pikiran, dan biasanya juga sampai ke ranah bahasa, karena banyak sekali sebagai salah satu fungsinya ya, kenapa hari ini filsafat bahasa gitu, ada filsafat bahasa. Nah, salah satu kebijaksanaan daripada filsafat bahasa sendiri adalah ketika adanya satu bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, perlulah kebijaksanaan, perlulah penyelarasan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Nah, itu salah satu daripada tujuan adanya filsafat gitu, khususnya dalam ranah bahasa. Nah, jadi secara general kajiannya biasanya ini menyangkut eksistensi suatu entitas, terus juga pengetahuan, nilai, dan akal pikiran, dan yang terakhir biasanya ini mencakup bahasa. Jadi ya, secara kajian tidak lepas dari 5 materi tadi atau 5 kajian tadi. Nah, sedangkan secara istilah kemungkinan pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Nah, pun secara bukti adanya filsafat juga dari zaman dahulu gitu ya, bisa dilihat di
monumen atau keajaiban dunia, salah satunya adalah piramida dan Sphinx. Nah, piramida itu menggunakan, kan kalau sekarang secara cocokloginya itu ada namanya Pitagoras, teori Pitagoras, rumus Pitagoras. Terus juga sebagai bukti atau artefaknya gitu, atau secara fosilnya ada piramida, ada candi. Nah, itu saya kira menggunakan beberapa dari filsafat sendiri, khususnya dalam monumen yang hari ini kita jadikan sebagai objek kajian gitu. Itu sebagai bukti saja ya, bahwasanya dari dulu pun filsafat sudah ada gitu. Pun secara rumus pun matematika Pitagoras itu ranah mendasarnya ranah filsafat gitu. Jadi mencari kebenaran melalui kajian-kajian, secara singkatnya seperti itulah. Sedangkan dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli lainnya selalu berbeda, serta hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Nah, secara kajian pun filsafat sesuai dengan definisinya gitu. Definisinya bisa saja cinta, kebijaksanaan, bisa juga cinta kebijaksanaan atau hikmah misalkan boleh. Tapi secara definitif berbeda-beda gitu antara saya dengan Socrates misalkan, terlalu jauh lah. Saya misalkan dengan Kang Sofwan misalkan, berbeda lah antara definisi saya dengan Kang Sofwan terkait dengan filsafat pun pada zaman dahulu gitu. Antara Pythagoras, Socrates, Descartes mendefinisikan filsafat itu berbeda-beda gitu, walaupun pada akhirnya ya wisdom gitu, atau kebijaksanaan yang memang dibenturkan dengan masalah yang hadir pada waktu itu. Nah, mungkin secara secara etimologi, filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan istilah falsafah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada falsafah ya, falsafah. Terus juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofi ya pakai P. Kalau dalam bahasa Yunani kan filosofia. Kalau diadopsi ke bahasa Inggris itu ada filosofi. Nah, kayak gitu pakai H. Nah, kalau dalam bahasa Yunani-nya filosofia ya. Nah, makanya dari satu bahasa ke bahasa yang lain diperlukan kebijaksanaan, karena memang selain daripada bahasa itu sendiri yang memang harus diadaptasikan, perlu juga menyesuaikan dengan kultur lingkungan itu sendiri. Nah, diperlukanlah kebijaksanaan. Ini dalam simpelnya saja, dalam penampilan pun diperlukan banyak kebijaksanaan gitu. Nah, secara etimologi mungkin bahasa Arabnya falsafah, kemudian secara bahasa Inggrisnya Nah, secara bahasa Inggrisnya filosofi, dan secara bahasa Yunani-nya filosofia. Nah, itu secara bahasa. Terus secara terminologinya bagaimana? Secara terminologi di sini saya mengutip dari Plato. Nah, Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Nah, berbicara kebenaran, karena memang filsafat ini adalah instrumen untuk mencapai kebenaran, makanya dalam mencari kebenaran harusnya berfilsafat, kontemplasi, anak-anak kampus mah kontemplasi di Manglayang misalkan, kontemplasi di Gunung Gede misalkan, dapat pengetahuan iya misalkan, dapat ngerti karena ilmu iya. Nah, itu bagian daripada proses untuk mencapai redaksi filsafat itu sendiri. Jadi menurut Plato, proses mencari kebenaran. Jadi bagaimana mencari kebenaran itu ya? Salah satunya adalah dengan cara berfilsafat. Nah, melalui kajian, melalui data, melalui verifikasi lah, kayak gitu. Misalnya kayu putih, secara kajiannya, kita ambil contoh ya, kayu putih. Secara kajian
dari daun ini diolah jadi seperti ini dengan cara seperti ini dengan hasilnya seperti ini, maka diverifikasilah manfaat daripada kayu putih adalah ini. Nah, itu salah satu cara untuk memperoleh kebenaran. Jadi kalau secara singkatnya gitu ya, teruji, teruji, terverifikasi. Nah, itulah secara harfiahnya saya mengatakan gitu ya. Itu pengertian menurut Plato. Jadi mencari kebenaran melalui apa? Bukan hanya teori kebenaran ya, karena teori kebenaran itu beda ranah lagi lah. Bukan di sini gitu. Nah, kemudian saya mengutip dari Aristoteles. Berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Nah, di sini secara terminologi Aristoteles dalam ruang lingkupnya mencakup 5 ruang lingkup. Pertama itu kajian metafisik, keduanya logika, dan ketiga retorika, keempat etika, dan kelima estetika. Jadi mencari kebenaran dalam karena apa ya, secara definitif kan kalau kita bedah lagi, definitif itu berasal dari kata definisi. Definisi berasal dari kata de facto yang artinya menghalangi atau membatasi gitu. Nah, secara batasan pun Aristoteles ini lebih jelas bahwasanya kajian filsafat itu biasanya mencakup 5 aspek kajian. Pertama metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Sama-sama dalam mencari apa? Mencari kebenaran. Nah, itu menurut Aristoteles. Jadi kalau Plato secara singkatnya mencari kebenaran, kalau Aristoteles sama-sama mencari kebenaran tapi dalam ranah kajian yang dikerucutkan lagi. Salah satunya metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Nah, di sini menurut Harun Nasution, ini menurut filsuf Indonesia mungkin ya, filsuf Indonesia, menurut Harun Nasution adalah filsafat berasal dari bahasa Yunani atau philein, asal katanya philein, dan kata philein ini mengandung arti cinta dan sokos dalam arti hikmah atau wisdom. Nah, jadi menurut Harun Nasution itu filsafat berasal dari kata falsafah secara bahasa Arabnya, secara bahasa Yunaninya diambil dari kata philein yang berarti cinta. Nah, kata sambungannya itu ada sopos dalam arti hikmah atau kebijaksanaan. Nah, itu menurut Harun Nasution. Nah, secara istilahnya falsafah berasal dari bahasa Yunani. Bangsa Yunani lah yang mula-mula filsafat seperti lazimnya dipahami orang sampai sekarang. Ya, kalau dulu mencari pengetahuan, kalau secara singkatnya, orang zaman dahulu, orang Yunani kuno mencari kebenaran akan dirinya sendiri, akan orang lain, dan akan alam ini gitu. Nah, mencari kebenarannya. Makanya kalau secara monumen gitu, ada yang disebut dengan batu berpikir, ada yang disebut dengan patung berpikir. Orang yang lagi duduk kemudian dagunya ditopang sama tangan. Nah, itu salah satu monumen patung berpikir yang melambangkan apa? Melambangkan bahwasanya orang Yunani zaman dahulu itu senang sekali berpikir. Nah, jadi berpikir itu hal yang disenangi lah bagi para filosof. Berpikir itu satu hal yang elit, malahan kalau dilihat ke film-film gitu, kenapa ini maaf ya agak vulgar. Dahulu kenapa para filosof Yunani lebih mementingkan pola pikir daripada seks gitu ataupun gendernya gitu? Karena apa? Karena zaman dahulu harga berpikir itu sangat luar biasa gitu. Sampai ada monumennya, terus juga ketika harga baju pun gitu ya, zaman dahulu zaman Yunani kuno kan dari sutra, dari kain yang emang mahal gitu ya, secara harga pun, tapi itu masih kalah harga gitu dengan pola berpikir. Beda lagi dengan sekarang mah lebih ke arah gaya dulu, berpakaian dulu yang luar biasa lah, yang fashionable mungkin ya, orang modern bilang fashionable, tapi otaknya katakanlah agak loading gitu. Nah, beda gitu. Nah, itu perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman Yunani kuno
pakaian semahal apapun akan kalah dengan harga berpikir. Kalau sekarang harga berpikir akan kalah dengan harga fashion gitu. Nah itu salah satu perbedaan yang saya temui apa sih saat ini gitu ya. Nah itu mungkin menurut Harun Nasution dan juga emang fakta yang saya temukan gitu. Nah terus ada juga dari Ibnu Sina, apa definisi yang dikeluarkan Ibnu Sina tentang filsafat. Nah kata Ibnu Sina, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Nah jadi kalau Ibnu Sina ini lebih ke arah mengagumi alam, terus juga mencari kebenaran akan hakikat alam itu sendiri. Kenapa diciptakan pohon kelapa, misalnya, kenapa ada kurma, kenapa di gurun ada air, kenapa manusia mendapatkan wahyu di gurun, misalkan kayak gitu. Kenapa Nabi Muhammad diturunkan di Arab. Nah itu pada dasarnya menjadi satu kajian dari Ibnu Sina itu sendiri pun diawali dari diri sendiri. Nah sampai sini mungkin itu definisi dari filsafat ya. Pada intinya definisi filsafat masih bermacam-macam, masih general, tergantung bagaimana hari ini kita dibenturkan. Maksudnya kita menghadapi masalah apa sih gitu. Nah, secara bijaksananya gitu dalam artian dalam filsafatnya gimana cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Jadi jangan heran kalau ada yang mendefinisikan filsafat itu cinta, filsafat itu bijaksana, filsafat itu kearifan, filsafat itu berpikir yang radikal atau mendalam. Karena pada dasarnya masalah yang dihadapi bisa menjadi faktor daripada pendefinisian filsafat itu sendiri. Nah mungkin itu secara definisi ya. Kemudian dalam filsafat itu ada dua istilah yang sering dipergunakan cikal bakal daripada adanya filsafat materialisme dan filsafat idealisme. Nah secara ini kan populernya gitu, kamu penganut filsafat apa gitu, misalnya tanya sama teman, orang mau filsafat idealis, dan soal orang berpesan ideal gitu, misalnya gitu. Terus ente filsafat apa? Saya mau materialis, saya mau realistis orangnya. Nah sebelum kita menyentuh ranah filsafat materialis, idealis, ada dua hal yang memang sangat mempengaruhi pola pikir kita atau paradigma kita terkait bagaimana cara kita berfilsafat. Nah ada yang disebut dengan epistemologi dan juga ada yang disebut aksiologi. Nah ini salah satu yang salah dua yang mempengaruhi pola paradigma kita berfilsafat. Oke, langsung saja ke epistemologi. Ini seharusnya jadi materi Dewi ya, berhubung Dewinya tidak hadir, mohon maaf sekali. Izin menyampaikan juga epistemologi. Secara bahasa mungkin epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani juga. Episteme kalau tidak salah, episteme. Episteme yang berarti ini secara ya pembacaannya gitu. Saya sebenarnya tidak terlalu handal membacakan gitu ya. Dikoreksi saja jika ada bahasa yang kurang tepat. Episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu atau teori ilmu pengetahuan. Nah, jadi secara bahasa pun ya episteme ini lebih ke arah definisi ilmu itu sendiri atau teori daripada ilmu. Nah, episteme pengetahuan atau ilmu singkatnya gitu. Secara bahasanya. Nah, episteme diperkenalkan oleh filsuf Skotlandia James Frederick Ferrer pada tahun 1808 sampai 1864. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar kata James Frederick. James Frederick sebenarnya tidak terlalu aneh ya dalam filsafat karena memang salah satu tokoh yang dulu saya kaji juga dalam karena filsafat ilmu gitu. Nah, James Frederick itu secara definisi ya dipopulerkannya oleh filsuf Skotlandia James Frederick. Kemudian dalam epistemologi itu mencakup apa saja? Dalam epistemologi setidaknya mencakup 5 aspek
internalnya gitu. Saya katakan gitulah, internal epistemologi epistemologi itu ada 5: empirisme, rasionalisme, terus juga intuisi, wahyu, dan terakhir itu ada otoritas. Nah, empirisme itu apa sih? Sering kita berkata gitu, orang tadi ngangkat pare 50 kilo asli boy, berat pisan, empiris pisan pokoknya. Nah, kita seakan-akan biasa gitu menyebut hal empiris, bahasa empiris, tapi kadang kita tuh apa tuh tina bahasa naon sih empiris teh, makna naon sih empiris teh. Nah, hari ini waktu sekarang banyak sekali ya definisi tentang empirisme, khususnya yang berakhiran isme atau paham-paham gitu, empiris, juga yang berakhiran aktif gitulah, ada adaptif, terus juga akulturatif kayak gitulah. Nah, empirisme juga bagian daripada pendefinisian seperti itu. Nah, empirisme itu apa gitu? Empirisme itu menjadi salah satu syarat akan adanya satu kajian gitu. Khususnya dalam tanda kutip ini sebagai data atau bahan konkret dari satu kajian. Nah, jadi empirisme itu lebih ke arah realnya gitu, nyata, empiris. Ada orang manggul pare 50 kilo, empirisnya naon? Empirisnya divideokeun, ditinggali ku batur, atau misalnya digenggerekeun ku batur, 50 kilo mah eutik atuh 50 kilo karek loba. Nah, kayak gitu empiris. Jadi empiris itu ada bukti nyatanya, ada datanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan empiris. Nah, aliran ini menganggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman empiris atau pengalaman nyata tuh kan. Jadi empiris nyata kudu aya gitu. Urang nulis teh katingali nulisna sabab non tanganna utek-utekan pulpena ngagurat-gurat dina kertas. Itu teh empiris gitu. Salah satu contoh simpelna lah. Pun dengan kita ada di dunia pun ya itu empiris menurut saya. Empiris ada karena ayah wujudnya gitu, ayah wujudnya empiris. Toh bahwa saya memang orang lain terpercaya, ya naon gitu terpercaya gitu. Ilham ayeuna aya di dunia bagi saya empiris karena naon aya di Google Meet, aya teronke manghilal, aya empirisna. Tina naon sanajan saya tak apal manghilal ternaon, tapi karena aya gitu di Google Meet. Nah, ini Google Meet salah satu bukti empiris gitu. Ada manusia dalam dunia ini sebagai bukti empiris bahwasanya ada Tuhan. Nah, itu beda lagi ya kajiannya, tapi itu lebih ke arah analoginya gitu. Ini lebih ke arah bukan pembuktian ya, tapi ini hanya redaksi saja. Adanya gunung menandakan bahwasanya dunia ini tidak rata gitu. Empirisnya naon gunungnya berundak-undak gitu, panjang misalnya, atau naon puncaknya aya 2 misalkan, terus puncaknya aya kawah. Nah, itu jadi satu bukti empiris. Jadi empirisnya naon? Empirisnya secara singkatnya nyata, aya buktinya gitu. Nah, itu yang disebut dengan empiris. Jadi sebagai salah satu buktinya bisalah modern sekarang bukti empiris bisa melalui video, foto, melalui media-media yang bisa seenggaknya mengabadikan lainnya gitu. Itu jadi bukti empiris gitu. Sebagai contoh saja ya yang barusan, soalnya banyaklah orang yang berkata empiris tapi tidak sesuai konteksnya gitu, saya rasa gitu. Banyak sekali lah teman-teman saya khususnya yang sering berdialog gitu, tapi secara definisi empiris mereka tidak tahu, tapi secara penggunaan mereka sangat sering sekali bergelut dengan kata empiris. Seakan-akan benar dalam penggunaan, tapi secara makna ya bagi yang paham mungkin akan tertawa gitu. Nah, itu empiris lah. Jadi empirisme naon atuh? Nah, empirisme kan asal katanya tina empiris, lamun isme berarti paham. Jadi empirisme
Empirisme itu aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Nah, salah satu bukti aya gunung teh naon katingal di tegelingna gitu, aya di tanggung gunung Subang misalkan. Naon empirisna katingal, empirisna naon di selain katingal bisa didaki, bisa mendaki di Gunung Subang, bukan mendaki artinya muncak lah gitu, muncak ke Gunung Subang misalnya gitu. Ayah gunung gede, muncak ke gunung gede, ayah gunung Benggreng, muncak ke gunung Benggreng misalnya gitu. Karinjani, nah gitu. Jadi salah satu syarat bisa dikatakan empiris itu melalui indera, itu ada penglihatan, ada ya indera lah pokoknya, ada penglihatan, terus juga dapat dicium, dapat didengar. Nah, itu salah satu bukti atau syarat sebagai dikategorikan empiris. Nah, dikategorikan empiris lah. Jadi buktinya empiris teh aya katara gitu ku indrana, karasa ku indrana gitu, maujudna teh gitu. Nah, itu untuk empiris hukumnya. Nah, menurut aliran ini mustahil kita dapat mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi jika di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia yang meskipun bersifat lebih lambat, lebih dapat diandalkan. Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang punya peluang besar untuk benar, meskipun kapasitas mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Nah, jadi pandangan empiris mah empiris teh sebenarnya mah cukup puas ku panca indra ge. Sanajan panca indra teh bisa wae manusia berbohong, manusia teh berdusta. Cek menghilal mah bukti empirisna aya laptop teh katingali ku menghilal, tapi saya mah teningal menghilal da kamerana ditinggalkan karena laptop menghilal. Nah, itu jadi salah satu bukti empiris. Nah, dikategorikanlah cukup lambat karena naon? Karena emang saya tidak secepat menghilal dalam menyadari hal empiris yang dihadapi menghilal. Sebagai objeknya apa? Objeknya laptop tadi. Jadi cek menghilal mah aya si laptop teh, tapi cek saya mah ayah menghilal data katingal. Nah, itu jadi kumanya kurang cepat, tapi ayah gitu. Nah, metode yang lebih cepatnya apa tuh? Nah, saat ini metode untuk pembuktian atau pengempirisan itu bisa melalui media-media. Salah satunya ya jika di foto, digambar, terus disketsakeun, terus juga melalui cerita naratif. Itu jadi salah satu penunjang cepat menyebarnya bukti empiris kayak gitu. Lamun baheula sebagai studi kasusna kan foto can aya, tapi zaman baheula non pinter gambarna teh, bukan pinter artinya, tapi lebih ke arah seni yang emang hanya orang-orang tertentu bisa nanti karena diadaptasi nih karena film-film barat mah aya mafia jadi buronan, tapi kayak fotonya tuh disketsakeun, tapi aneh nanti disketsana bisa sesuai dengan gambaran seorang yang memberi arahan gitu. Nah, itu jadi bukti empiris oge, selain daripada bukti adanya tindak kejahatan dari mafia itu sendiri. Nah, itu jadi satu penunjang lain sih nama. Jadi bukan hanya menggunakan indera. Kalau dulu mah kan indera hungkul, menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman. Nah, ini mah kan bisa melalui narasi, bisa melalui media. Nah, itu jadi satu bukti empiris. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga lebih tahu lah bagaimana cara pembuktian dari satu perkara atau satu maujud gitu, satu entitas. Nah, itu merana empirisme. Nah, sekarang rasionalisme. Rasionalisme itu apa? Nah, rasionalisme itu aliran, kan istilahnya aliran yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu masuk di akal atau reason, cek bahasa Inggris nama reason, reason. Jadi cek akal cek saya masuk akal, oh berarti masuknya karena rasionalisme. Karena naon bisa diolah oleh logika. Anu disebut ya logika itu
metodenya ya, instrumennya otak. Nah, secara kajiannya kajian rasionalisme gitu. Jadi bukan logis, bukan apa ya? Rasionalisme itu salah satu pendukungnya logika gitu. Logika rasionalisme kan logika diolah oleh otak gitu. Nah, instrumennya adalah otak. Cabang ilmunya cabang rasionalisme, rasional bisa diolah oleh akal gitu. Nah, jadi cek bahasa Inggrisnya kan reason atau akal. Nah, jadi dasar kepastian dan kebenaran itu tina naon pengetahuannya didukung ku fakta empiris. Nah, jadi lamun balik di tadi karena epistemologi, aduh penting jadi bahasa Sunda ya. Balik di karena epistemologi bahwa sana antara empirisme dan rasionalisme itu satu dukungan yang emang saling melengkapi. Jadi rasionalisme teh salah satu pendukungnya adalah empirisme teh. Ari empirisme singkatnya ya. Ari empirisme itu bisa dibuktikan melalui indera. Nah, rasionalisme itu adalah cabang ilmu yang berfokus pada logika. Nah, instrumennya adalah otak. Nah, jadi rasionalisme itu bisa dibuktikan oleh empirisme sebab ketika data melalui indera itu diolah, masuknya ke mana? Masuknya ke akal diolahnya di mana? Ya di otak. Nah, jadi sebenarnya antara empirisme dan rasionalisme itu bisa saja keterikatan gitu. Makanya antara empiris dan rasionalis itu biasa menjadi satu gabungan dalam teori kebenaran. Empiris rasionalis empiris dan data ilmu rasional dia bisa diolah ke data otak kan itu. Di studi kasus misalnya kayak sok air redakin gitu tiga kan di pengabdian si pulan mangul awi misalnya empiris ayah saksi bebaturan cipulan lah misalkan. Nah, secara rasional tuh rasional ngangkat awi misalnya satu bahan meter misalkan. Nah, bisa diolah ke otak kan, berarti awi meter bisa dipanggil kesimpulan sebagai bukti empirisnya ayah si pulana misalnya. Jeung buktina namanya eta objek daripada simpulannya eta awi tadi. Nah, gitu. Jadi empiris rasionalis sebenarnya bersangkutan lamun cek di nama di logma empiris rasionalis sebagai bahan daripada adanya atau sebagai landasan adanya komunisme gitu. Jadi rasionalis empiris rasionalis empirisnya naon rakyat zaman dahulu naon petani terus juga pegawai empiris karena naon karena aya bahan tanina aya pekerjaannya rasional cuman pada dasarnya empiris rasionalis di era komunis dulu zaman si Marx ya zaman Marxisme itu beda ranah kajian beda ranah tujuan kajian yang sama kajian empiris kajian rasionalis tapi secara tujuan akan berbeda dengan tujuan epistemologi itu sendiri. Nah, jadi rasionalisme intinya bisa diterima ke akal, bisa diolah ke akal. Nah, sebagai instrumennya adalah empirisme. Jadi empirisme kan instrumennya adalah dengan menggunakan indera. Jadi pada dasarnya sama hampir mirip antara empiris dengan rasionalis. Empiris bukti nyata, rasionalisme bukti nyata yang bisa diolah oleh akal. Terus yang ketiga itu ada yang disebut dengan intuisi. Nah, hari intuisi naon sih? Intuisi nyata memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bedanya antara intuisi sama naluri gitu. Kalau naluri mah setiap makhluk itu punya naluri, tapi tidak setiap makhluk itu punya intuisi gitu. Nah, Yusuf bisa aja punya naluri untuk berjalan. Ketika kecil Yusuf punya naluri untuk berjalan karena melihat bukti empiris ayah sama ibu berjalan misalnya gitu. Tapi lalu intuisi mas hanya didapat oleh manusia. Jadi lamun cek bahasa barudak cek wapak mah cek bang wapak mah cenah intuisi
sama dengan ilham nektok gitu, aya ilmu tiba-tiba gitu ta. Jadi menang pengetahuan tanpa penalaran lah, tapi bisa apa gitu. Nah itu disebut dengan intuisi ilham nektok cenah pokoknya baheula gitu ya ngobrol saya teh. Nah bedanya apa antara rasionalis sama intuis gitu. Nah, namun rasionalisme kan dibuktikan dengan pendukungnya dibuktikan dengan bukti empiris, tapi lamun intuisi kadang tidak disertai dengan bukti empiris. Jadi orang tuh jauh-jauh apal nebak-nebak jalan ke puncak atau tuhu, tapi dalam meninggali struktur geologis mah kota ieu teh aya di belah puncak atau misalnya di arah selatan misalnya, oh berarti lo ke arah selatan ngambil jalan ke kiri misalnya. Nah itu bagian daripada intuisi, tapi dibantu oleh bukti empiris gitu. Dalam anu dibantu bukti empiris naonnya salah satunya berjalan itu intuisi, karena tanpa disadari manusia kan berjalan pun kita ngedip gitunya, ngedip Hem mengatakan itu bukti daripada intuisi. Jadi tanpa disadari jauh-jauh bernapas itu bagian daripada intuisi juga, cuman secara karena kajian filsafat intuisi mah lebih ke arah ilmu yang tidak diduga-duga. Nah itu benar. Terus yang keempat itu ada wahyu. Nah kalau wahyu sebenarnya agak berat penafsirannya karena emang berbeda-beda penafsirannya pula. Saya tidak berani mendefinisikan kalau wahyu, tapi secara singkatnya wahyu itu lebih ke arah panduan mungkin ya. Panduan, jadi ayat SOP. Nah, ketika kita hidup di dunia, umat muslim sebagai pemandunya apa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sangat itu. Nah, jadi wahyu itu lebih ke arah panduan. Nah, buktinya sebagai bukti pendukungnya itu biasanya empiris rasionalis. Nah, lamun empiris kan katakanlah menurut wahyu itu wahyu Al-Quran ya, dan tanda kutip misalnya Al-Quran orang muslim kata Al-Quran itu daging babi itu tidak boleh dimakan karena menurut penelitian mengandung bibit cacing misalnya. Dibuktikanlah melalui penelitian, diempiriskan gitu. Oh ternyata benar melalui peralatan daging babi itu mengandung bibit cacing. Nah berarti empiris karena didukung ku indra tadi, dilihat melalui mikroskop misalkan. Terus juga baunya pun berbeda daripada daging yang memang lazim untuk dimakan manusia. Makanan secara wahyuan pun secara Al-Quran tidak boleh memakan daging babi. Itu sebagai contoh. Rasionalisme kumaha? Rasionalisme jika kita makan babi bisa kita tertular cacing babi misalnya gitu. Nah, akhirnya jadi penyakit, jadi bibit penyakit lain. Masuk akal ke? Masuk akal karena dibuktikan dengan metode empiris tadi. Nah itu yang disebut dengan wahyu. Jadi wahyu mah lebih ke arah panduan, cuman didukung ke instrumen lain atau didukung ke epistemologi lain, salah satunya empirisme dan rasionalisme. Jadi empiris rasionalis itu jadi pendukung wahyu. Nah yang terakhir itu ada otoritas. Nah ngomong otoritas bahasa formalnya kekuasaan. Jadi otoritas polisi setempat mengumumkan bahwasanya pencurian mobil telah terjadi di kota Bandung misalnya gitu. Nah berarti otoritasnya kekuasaan setempat itu, otoritas setempat, kekuasaan setempatnya. Maksudnya naon atau dunia filsafat. Ternyata dalam filsafat itu kita punya kehendak sendiri. Maksudnya kesadaran yang memang kita kontrol, pola pikir yang kita kontrol. Salah satu yang mempengaruhi itu adalah bacaan. Entah itu bacaan secara literasi, entah itu bacaan secara kondisi. Jadi kita punya otoritas sendiri dalam menafsirkan satu kebijaksanaan. Nah, otoritasnya simpelnya intinya kekuasaan. Kita berhak untuk memikirkan ini, kita berhak untuk memikirkan itu. Kita pun tidak berhak misalnya untuk memikirkan itu. Kita tidak berhak untuk memikirkan hal ini. Nah itu yang disebut dengan otoritas. Jadi pada dasarnya epistemologi punya subbab deui, yaitu pertama itu empiris, kedua rasionalis,
ketiga intuis, yang keempat itu wahyu, yang kelima itu otoritas. Nah, mungkin itu dari epistemologi. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rinrin Irmayani tentang aksiologi. Kepada Rinrin Irmayani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Yusuf untuk jawab. Selanjutnya, seperti apa yang diberitakan Kang Yusuf kepada Teh Rinrin Irmayani selaku materi kedua, mengapa kesinaran corona disayajikan Teh Rinrin? Moderator. Selanjutnya eta tentang aksiologi. Nah, aksiologi membahas masalah nilai atau norma yang berlaku pada kehidupan manusia. Nah, dari aksiologi inilah lahir dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Nah, studi tentang tindakan manusia biasanya hanya semata menggambarkan siapakah mereka dan bagaimanakah mereka. Nah, dalam hal seperti ini, ilmu antropologi atau filsafat manusia memainkan peranan penting. Misalnya, ia menggambarkan berbagai macam budaya manusia yang menunjukkan kebiasaan, kemudian adat, cara berbahasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengapa dalam filsafat ada pandangan yang mengatakan nilai sangatlah penting. Nah, hal itu dikarenakan filsafat sebagai filosofi of life, yaitu mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan yang berfungsi sebagai pengontrol sifat keilmuan manusia. Nah, teori nilai berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia itu mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nah, nilai juga merupakan suatu yang keberadaannya itu nyata, tetapi ia bersembunyi di balik kenyataan yang tampak. Tidak tergantung pada kenyataan lain dan tidak pernah mengalami perubahan. Kemudian ini ada berbagai cabang filsafat, yaitu yang pertama ada etika. Nah, etika itu merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas moralitas atau norma-norma dan prinsip-prinsip moral dan teori-teori moral. Nah, misalnya teori hati nurani, teori rasa moral, dan teori keputusan moral. Kemudian teori tentang kebaikan mutlak dan teori tentang kebaikan relatif, teori tentang kejahatan, dan teori trivia moral. Dan juga etika itu merupakan cabang aksiologi yang membahas nilai baik dan buruk. Nah, etika bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok manusia yang mengatur tingkah lakunya. Nah, etika juga didefinisikan dengan kumpulan asas atau nilai-nilai moral. Nah, kemudian itu yang kedua ada yang namanya moral. Nah, dalam bahasa sehari-hari etika sering disamakan juga dengan moral. Akan tetapi istilah ini secara khusus harus berbeda secara konseptual. Meskipun kadang menggunakan secara sesama untuk mempelajari arti pada tindakan atau sikap tertentu. Nah, jadi etika dan moral memang memiliki hubungan saling berkaitan. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral.
atau etika sebagai ilmu tentang moralitas. Nah, etika dan moralitas memiliki arti yang berbeda secara filosofis dari dalam bahasa yang normal. Moralitas itu adalah masalah nilai personal yang memandu keputusan dan tindakan. Sedangkan moralitas umumnya dipengaruhi oleh budaya, masyarakat, dan juga agama. Etika dipakai untuk yang umum atau konseptual dan prinsipal. Nah, sedangkan moral dipakai untuk yang lebih khusus atau spesifik dan praktis. Nah, etika itu bersifat kesepakatan teoritis yang bisa dianalogikan sebagai peta wilayah. Sedangkan moral itu bersifat perintah langsung yang bisa dianalogikan sebagai petunjuk perjalanan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada estetika. Estetika itu sendiri adalah pengetahuan tentang sesuatu yang indah. Jadi objeknya adalah hal yang dianggap indah dan hal yang dianggap tidak indah atau jelek. Ini membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Dari estetika lahirlah berbagai macam teori mengenai kesenian atau juga aspek dari berbagai macam hasil budaya manusia. Nah, estetika ini adalah cabang filsafat yang memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, rasa, ataupun selera, kreasi dan apresiasi tentang keindahan. Secara lebih ilmiahnya didefinisikan sebagai studi tentang nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensorik yang kadang menambahkan nilai sentimentalitas atau cita rasa atau juga jenis selera. Secara lebih luas, estetika didefinisikan sebagai refleksi kritis tentang seni, budaya, dan alam. Nah, estetika dikaitkan dengan aksiologi sebagai cabang filsafat dan juga diasosiasikan dengan filsafat seni. Nah, objek seni adalah keindahan, kata dasarnya adalah indah, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagus, permai, cantik, elok, molek, dan lain sebagainya. Nah, istilah indah itu sendiri mengacu pada berbagai macam aspek. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa keindahan identik dengan kebenaran. Nah, keindahan, kebenaran, dan kebenaran adalah keindahan. Keduanya mempunyai nilai yang sama, yaitu abadi dan mempunyai daya tarik sepanjang zaman. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teri selaku materi yang kedua dari forum diskusi malam ini. Mungkin untuk aksiologi lebih ke penerapan dalam kehidupan mungkin ya, untuk menurut saya itu mungkin, tapi nanti bisa dibetulkan kembali lah oleh materi. Nah, mungkin agar tidak terlalu membuang waktu, kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin audiens yang memang sudah hadir dan memang dari tadi pengen bertanya nih kepada pemateri. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, satu pemateri ini terdapat trouble, mungkin ada suatu masalah yang tidak bisa dihubungi. Sebelumnya kami dari bidang ini mohon maaf atas mungkin kekurangannya pada forum di
Baik, melanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab antara audiens dan pemateri. Mangga Akang Teteh bilih aya bari diteruskeun perkawis pembahasan anu emang abot gitu terkait pengantar filsafat. Mangga. Ya, betul. Badai yang diteruskan, betul. Ingin sedikit bertanya. Ya, enggak. Siapa pemohon? Bismillah. Sebelumnya materi tentang filsafat, pengantar filsafat ataupun pengantar logika. Berbicara logika itu adalah berbicara berpikir. Sejauh mana pemikiran kita bisa berpikir secara redik tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Redik yaitu berpikir secara mengakar sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke akar-akarnya. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya, adakah batas dalam berpikir ataupun nalar, batas nalar untuk manusia? Itu pertanyaannya. Jika ada batas nalar, itu dibatasi oleh apa? Mungkin ini pertanyaan bukan hanya kepada pemateri ya, kepada teman-teman pun mungkin yang lain kalau lebih paham dan juga lebih sudah menemukan gitu, boleh mungkin diargumentasikan kira-kira batas nalar itu sampai mana, dan ketika ada batasnya apa yang membatasinya. Itu. Makasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Kang Ketum yang sudah menjadi penanya pertama di forum malam ini. Waduh, itu jadi bagaimana pemateri mungkin apakah akan dijawab secara langsung atau mungkin kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Bebas, moderator. Oke, mungkin bisa lah ya, mungkin kan kalau misalkan memang jawabannya sudah ada, bisa langsung dijawab saja gitu, agar adanya kepuasan mungkin dari penanya karena pertanyaannya walaupun masih hangat gitu pertanyaannya, jadi bisa langsung terjawab. Mengapa dijawab langsung? Ya, siap. Mohon izin ke pemateri yang satu. Rin izin mendahului. Luar biasanya tuh ya pertanyaan batas nalar. Karena emang pertanyaan batas nalar itu ada nggak sih itu ya? Ketika emang ada, apa sih yang jadi batasan dari nalar itu sendiri? Sebenarnya kalau berbicara ini pemahaman saya gitu ya. Kalau berbicara nalar beda ranah dengan filsafat. Kalaupun secara general adalah filsafat berpikir redik atau mengakar atau radikal, beda hanya dengan nalar. Jadi ada nalar tertentu yang emang tidak bisa diredik atau diakarkan, ada juga nalar yang bisa diredik atau diakarkan gitu, atau digali terus lah pada intinya. Redik yang bisa diakarkan semisal apa yang pada akhirnya biasanya redik seperti itu berakhir pada redaksi kembali lagi kepada Tuhan. Sebagai contoh, kita hari ini makan nasi itu dari mana? Dari pabrik, dari warung misalnya. Warung dari mana? Warung dari pabrik dari mana? Dari pengepul gabah misalkan. Gabah dari mana? Gabah didapatkan dari sawah
maaf, didapatkan dari cara menyawah gitu atau penanaman padi gitu. Nah, padi datang dari mana? Dari tanah gitu. Tanah dari mana? Tanah misalkan dari teori ini, misal kita ambil dari teori Big Bang. Big Bang awal mulanya apa gitu? Berarti kita redik ini menjadi satu entitas atau suatu zat gitu. Berarti ketika ada satu zat di situ berarti ada yang menciptakan pula. Nah, biasanya berakhir seperti ini simpelnya gitu. Berakhir redaksi redik itu kembali lagi kepada Tuhan gitu. Nah, itu salah satu dari pangkal redik mungkin ya. Tapi itu jadi jalan terakhir lah pada intinya. Nah, gimana redik yang tidak bisa bagaimana nalar yang tidak bisa diredik. Nah, nalar yang tidak bisa diredik enggak sopan. Nalar yang tidak bisa diredik itu semisal ketentuan seperti sunatullah, terus juga ketetapan dalam kewahyuan itu satu hal yang tidak bisa diredik kecuali ada yang memang harus ditafsirkan. Nah, itu pemahaman saya tentang nalar. Beda lagi dengan filsafat. Kalau filsafat sebenarnya tidak ada batasan dalam filsafat kalau perspektif orang barat. Tapi kalau perspektifnya orang timur, batas nalar atau batas redik atau juga batas filsafat adalah agama. Jadi ketika setinggi-tingginya kita berfilsafat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya agama gitu. Ada ranah tertentu yang memang tidak bisa dijangkau oleh otak kita gitu, oleh pemikiran kita. Salah satunya adanya entitas daripada Tuhan kita sendiri. Kalau kita ambil contoh agama kita, agama Islam, batasannya apa? Batasannya adalah kita tidak akan pernah bisa untuk memikirkan semisal punten zatnya Tuhan, zatnya Allah, diamnya atau bersemayamnya di mana pun jika berwarna misalkan, ataupun tidak ada warna, tidak bisa leka kami selihin misalnya. Oh, kita nggak bakalan bisa nyampe ke sana gitu. Jadi batas nalar atau batas falsafah menurut perspektif timur adalah ketika kita meredik satu entitas yang mustahil gitu. Maksudnya entitas Tuhan lah. Salah satunya kita gak bakalan bisa gitu. Tapi saya juga kurang sepakat gitu. Pada akhirnya kan agama menjadi belenggu daripada redik itu sendiri gitu. Atau jadi belenggu daripada liarnya akal gitu. Karena pada dasarnya mencari kebenaran tidak hanya melalui perspektif agama. Itu mungkin tuh. Siap. Aduh, punten bisa nih. Soalnya lumayan ya, lamun ningali kana terjemah. Lamun ningali kana ceramahna Fahrudin Faiz mah, jadi batas nalar teh adalah ketika kita membicarakan salah satunya atau memikirkan entitas Tuhan misalnya, kita nggak bakalan bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan, cuman objek dalam merediknya sendiri itu yang jadi batasan gitu. Dan satu maha pinter oke misalnya Einstein atau seorang misalnya presiden Indonesia pun juga sapinter-pinter kumaha, sapinter-pinter B.J. Habibie, ndak lain jadi pemikir bagaimana wujud Tuhan misalnya, atau entitas Tuhan lah minimal, atau bayang-bayang hilang gitu. Bukan hal ke sana. Jadi redik nama sebenarnya tidak ada batasan, cuman secara pengkajian atau objeknya itu yang menjadi batasan. Da orang berpikir radikal tentang karat misalkan, dan masih kena bisa satu mahal direcah oke gitu ya, perspektif biologi, perspektif misalnya kimia, perspektif hukum alam misalnya, masih kena bisa. Tapi kalau berbicara entitas Tuhan, entitas daripada batas alam semesta, itu nggak bakalan bisa gitu, salah satunya gitu. Mungkin ada tambahan di ketum Andi.
siap matur nuhun abdi mah cukup ngarasanya da banyak aya terus apa mah diteruskeun gitu kan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau argumentasikan ataupun mau menjawab pertanyaan tadi. Cukup sih tadi cukup lumayan memuaskan walaupun bukan alat pemuas. Ya. Mungkin dari saya mah coba beda bicara. Redik pun orangnya belum pernah sih meredik adanya entitas Tuhan, soalnya non bukan sia-sia gitu, tapi dah emang mau capai gitu, tapi berusaha setidaknya ketika tidak menemukan objek yang dituju, kita mendekati gitu. Penginten gitu tapi mangga rinrin mana aya tabihan atana pingin sanes aya Kang Enes aya Kang Alfi mangga beli na aya tabihan kumaha aya Kang Sofwan susu teh Kak Kang Sofwan mangga lajeng ini ya lajeng tuh ya sharing lah ada kita beri topik itu mengopan ya aduh itu ini tapi sepakat aja ngucup pada sama pada akhirnya secara apanya kalau misalkan kita menolak ke belakang pun pada akhirnya kalau misalkan kita mengacu kepada filsafat barat mah nggak akan ada batasan untuk nanti filsafat itu sampai di mana apa batasnya untuk ayat. Tapi emang kalau misalkannya kita kan harus bisa cukup melihat dari sudut mana itu untuk melihat batas filsafat itu sendiri. Kalau misalkan secara tadi yang Ucup bicarakan, emang kan dulu pernah mendengar mungkin ya beberapa hal yang memang diutarakan oleh guru tentang tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi datillah bisa tahliku ya baik anjeun pikirkan ciptaan kami tapi ulah pikirkan anjeun wani-wani mikiran kenaon atau apapun yang ada dalam diri kami ya itu pun mungkin karena ada absolut sesuatu yang absolut mungkinnya yang emang tidak akan bisa tercapai atau misalkan digapai oleh akal manusia ketika berpikir tentang fidatilah datna yang maha kuasa. Mungkin kalau misalkan ngomongin batas secara umum ya kan tadi saya Ucup mengatakan bahwa kita memiliki otoritas tentang mengendalikan bagaimana kita berpikir, kerangka berpikir yang digunakan apa, terus memikirkan tentang hal itu kan kita yang kendalikan. Makanya nggak akan ada batasan selama emang kita bebaskan, tapi ingat karena kita makhluk beragama ada norma juga, karena kan di beberapa keterangan pun mengatakan bahwa sama ta'lim kan ada takdim dulu, ini sama pengetahuan kan ada penghormatan dulu gitu. Nah guru saya mengatakan seperti demikian. Itu mungkin Cup ya sebenarnya sih bukan menambahkan hanya menguatkan apa yang Yusuf Mukni utarakan. Sepakat memang batasnya berpikir ya kematian sebenarnya Cak Abdi mah batasnya filsafatnya kematiannya ketika emang nyawa tidak dikandung badan lagi ya pikir kumaha kita dibenturkan dengan urusan penghakiman gitu. Itu mungkin yang bisa hemat saya tentang pemikiran-pemikiran demikiannya gitu. Tapi selebih nama sebenarnya ada beberapa hal yang emang ingin saya tanyakan gitu Cup. Lajurnya menyedap saya sekarang bisa nambahan kita maka dasar moderator memang kita hilap dari asal berwazir sepuluh yang ngomong ayat-ayat bisa saya.
Oh, aduh atur nuhun akang Kang Sofwan. Parantos penginten mana sakitu ge panginten menambah wawasan lah. Anu sadayana audiens aya di dieu. Atur nuhun pisan Kang Sofwan. Panginten kumaha sanesna bari bade pertanyaan tapi bari menambah heula. Lamun aya nu badan harus teh nambihan aja yaos gitu. Mohon mangga Kang Sofwan. Di lain we panginten margi upami ditinggal ku abdi di tadi panginten upami belajar ke sapat teh dinten kada diulang-ulang. Namanya paham janten kedua juga kada abab gitu nih. Materi ini aya mah gitu. Mangga Kang Sofwan di lain Ya makanya aja makanya izin ka senior kuring Kang Anus Kang Angkri Teh Maya senang sanesna mau teh satwa abdi sebatan hiji apunten makanya kuring wantunan cumarios dina ieu namanya penyampaian materi nu tadi terus disampaikan ku Yusuf Mugni sareng Teh Rinrin. Ada beberapa hal yang saya tanyakan mengenai pengantar filsafat. Kenapa? Karena ini harus dipahami bersama bahwasanya framing filsafat sebagai bentuk dari kemudorotan itu masih terframe di beberapa golongan atau di beberapa elemen masyarakat. Tidak bisa dipungkiri itu masih terjadi. Kenapa? Karena mungkin tidak meratanya pemahaman tentang apa sih itu filsafat yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yusuf Mugni. Pun demikian kurangnya mungkinnya literatur yang emang sampai ke akar rumput mungkinnya masyarakat umum bahwasanya filsafat itu sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang pada akhirnya filsafat atau misalkan bukan filsafat sih ya usaha berpikirnya itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Keistimewaan itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Mungkin kalau ngomong kesempurnaan, semua yang diciptakan yang Maha Kuasa itu sempurna. Tapi kan ada anugerah lain yang memang diberikannya itu manusia diberikan akal untuk berpikir. Maka kerangka yang dibuat untuk berpikir tersebut maka muncullah ilmu filsafat. Yang mungkin dulu ketika saya belajar dengan Dr. Yumna MAG mungkin mengatakan bahwasanya pertama filsafat muncul ketika abad 6 sebelum Masehi, meskipun tidak ada literatur yang menjelaskan tentang apa yang dipikirkan dan bagaimana kerangka yang dimulai hingga pemikiran tersebut muncul. Itu kan abad ke-6 Masehi itu sebelum Masehi itu kan di Yunani itu kan sebelum berpikir rasional itu kan masih mistis. Nah muncullah yang sekarang mungkin beberapa orang mengenali sebagai bapak filsafat, yaitu Thales. Kan Thales mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari unsur apa. Itu kan Thales dulu sebelum 6 tahun sebelum Masehi kan menjadi cikal bakal beberapa literatur mengatakan demikian. Salah satunya dari buku dari kalangan Bapak Jujun Surya Sumantri kan mengatakan bahwasanya filsafatnya nyata Thales. Nah, muncul 6 tahun sebelum Masehi. Itu pun memang banyak penentangan gitu kan. Apalagi kita berkata pemikiran itu adalah musuh dari kekuasaan. Ketika bangsa sudah berpikir, maka pada akhirnya para penguasa itu akan tergoncang. Karena ya walaupun pada akhirnya dalam undang-undang dasar dikatakan bahwa pendidikan adalah hak segala manusia, itu hanya mungkin sebagian besar bagi oknum-oknum itu adalah bualan semata. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, setiap manusia memiliki tingkatan yang berbeda, walaupun tidak ada sekte-sekte yang disepakati. Tapi pada akhirnya ini terjadi. Misalkan kaum terdidik middle class ya, kayak kita mahasiswa misalkan yang middle class. Karena kan saya UP jadi masih mahasiswa gitu kan. Saya masih middle class lah, masih kaum pertengahan antara kaum atas dengan kaum bawah masih pertengahan.
Ada juga yang mungkin maaf misalkannya kaum yang kurang berpendidikan. Ada juga yang emang ahli ilmu. Sedangkan filsafat hadir itu sebagai penyelaras antara kaum bawah, kaum tengah, dan kaum yang berilmu, yang ahli ilmu lah bahasanya yang punya. Nah, pertanyaan saya tuh, jika hal tersebut terjadi, maka apakah akan ada ketimpangan yang mengakibatkan yang pintar semakin pintar dan yang bodoh semakin terbodohi? Kenapa? Karena tidak ada penyelarasan pada akhirnya. Maaf, yang di kampung ketika kita bicarakan tentang postmodern itu mungkin akan olok beda ketika kita bicara tentang bagaimana nikmatnya klub sampo ketika didahal dengan kopi hidung. Itu akan beda ketika beda penyelarasannya ketika kita ngomongin klub sampo jeung postmodern. Atau misalkan kita ngomongin tentang hal-hal yang konkret, misalkan bagaimana caranya memupuk padi dengan baik, itu mungkin akan selaras semuanya karena ilmu dasar gitu. Tapi kalau ngomongin ilmu-ilmu yang emang sudah bertaraf harus dipelajari secara serius, maka akan ada ketimpangan. Nah, ketimpangan tersebut bagaimana penyelesaiannya yang dilakukan atau yang dimiliki oleh filsafat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa kita ngomongin filsafat sementara intuisi atau lebih ke ilmu yang didapatkan, atau tadi kata kalau mengatakan bahwa itu adalah ilham lengkau itu hadir gitu. Apakah filsafat adalah sebuah kesia-siaan yang dilakukan oleh manusia sehingga membuat sesuatu yang lebih mudah menjadi rumit, atau merumitkan sesuatu yang, atau memudahkan sesuatu yang rumit? Itu kan ada sedikit hal yang emang riskan gitu kalau misalkan kita berbicara pengantar filsafat, tapi pada akhirnya tidak disamaratakan terlebih dahulu posisi filsafat dalam membentuk konsep berpikir manusia. Itu mungkin ya yang kedua. Dan yang terakhir, 3 pertanyaan saja. Pada akhirnya filsafat itu berbicara tentang kebijaksanaan. Tapi kenapa ketika kita mengetahui filsafat secara mendalam untuk menerima kebenaran itu menjadi riskan? Kenapa? Karena mungkin juga ya perbedaan pendapat, atau misalkan mungkin juga hasanah ilmuwan yang terlalu luas, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa diserap. Ulah nanya adanya pertanyaan lain kalau sok deui, karena eta teh hamil teh ada pertanyaan yang teh. Jadi saya pada akhirnya sok deui lagi tanya ini. Jadi mudah-mudahan bisa menyerap baik itu pemateri atau misalkan audiens yang lain. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan agak melenceng dari apa yang dibicarakan oleh Bapak pemateri dan juga Ibu pemateri. Yang terpenting mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sukwan. Saya jadi bingung tadi mendengarkannya ini bagaimana gitu. Karena benar ya, kalau misalkan pembelajaran, ya saya pernah kuliah di Fakultas FKIP ya, dan mengambil prodi PGSD, dan dimana pernah saya di semester 1 itu mempelajari tentang ilmu filsafat itu benar-benar saya kurang paham, dan memang harus mendengarkan kembali gitu ya kalau misalkan berbicara tentang filsafat itu, ataupun misalkan kita membaca buku tentang filsafat itu, ya kita minimalnya itu 2-3 kali membaca baru kita bisa paham apa yang dimaksud dengan yang tertuliskan dalam buku tersebut. Jadi mohon maaf itu kan apabila mungkin saya agak sedikit melenceng perkataan atau bagaimanapun itu, ya saya minta maaf, namun ya saya sama moderator di sini. Ya seperti itulah. Tunggu kalau misalkan berbicara filsafat saya aduh.
Mungkin kepada Kang Yusuf atau Nafi Hendri mungkin sebagai materi akan menjawab pertanyaan dari Kang Sofwan barusan. Mangga Kang Yusuf terus on cam gini siap panggil. Jadi sedap pertanyaannya. Rin kemarin mencoba menarasikan emang sebenarnya filsafat itu kebijaksanaan itu secara harfiah bahasa ya. Secara bahasa emang ditafsirkan sebagai kebijaksanaan, tapi yang kita harus garis bawah di sini tuh bijaksananya gitu. Jadi indikator bijaksananya tuh apa? Pertama itu, kedua kebijaksanaan seperti apa yang bisa diterima manusia itu sendiri. Nah, ketika berbicara bijaksana, tentu kebijaksanaan saya akan berbeda dengan kebijaksanaan Kang Sofwan. Kata Kang Sofwan mah hujan-hujan mah mending pakai jas hujan. Kata saya bijaksana saya hujan kieu mah mending keneh pakai payung misalnya gitu. Nah, bijaksana antara saya dan Kang Sofwan jelas berbeda. Tapi sama-sama bijaksana. Yang perlu digarisbawahinya adalah indikatornya berarti. Nah, sampai hari ini pun antara Thales, Socrates, misalnya Marx, Hegel misalkan, itu beda-beda antara penafsiran bijaksananya gitu. Tergantung dengan kasus kita hari ini. Oke lah kalau kita dibenturkan dengan pendidikan misalkan, antara yang dikategorikan middle class misalkan, terus juga kategorikanlah orang yang kurang mampu misalkan, atau kategorikan orang yang memang mampu dan mau misalkan kayak gitu. Nah, sebenarnya kriteria kebijaksanaan mana sih yang harus kita bawa? Nah, itu sampai hari ini pun nggak ada sebenarnya kebijaksanaan secara subjektif, nggak ada filsafatnya. Punten ya mas, udah dulu aya na filsafat karena emang buah apel murag tina tangkalna, nah muragna kahanap teu kaluhur gitu. Nah, berarti antara perspektif orang anu menyatakan oh buah apel teh muragna kahanap, aya anu mikir oh buah apel teh muragna kahanap teu kaluhur. Nah, bijaksana kene dengan objek yang sama, dengan kajian kebijaksanaan yang sama tentang jatuh, tapi paradigma yang dikonstruknya itu berbeda. Saya mau langsung ngekonstruk hadap, Ari Kang Sofwan konstruknya hati kaluhur misalnya. Nah, sama-sama bijak sebenarnya memikirkan jatuh-jatuhnya gitu. Tapi kita sampai hari ini pun nggak bisa menggarisbawahi kebijaksanaan yang sama. Tentu pertanyaan Kang Sofwan tadi, bijaksanaan Kang Sofwan bakalan beda dengan bijaksanaan saya. Jadi mau bisa jawab sebenarnya. Itu udah egoisnya filsafat sebenarnya. Jadi seakan-akan orang tuh bijaksanana. Salah satu contohnya itu tentunya di kampus UIN kan, lu katana Universitas Islam kan. Tapi aya nu kieu menyatakan anjing ku akbar punten tarawihnya, imah hanya mengutip saja. Anjing ku akbar misalkan. Padahal kan redaksi yang ditujunya itu Tuhan kita gitu, Allah, tapi nah gitu. Redaksinya dirubah, bijaksananya di mana sih? Urang kira ketika memang sepaham kita kajian kita sepaham dengan beliau yang mengeluarkan pernyataan, pun proses yang kita alami sama, maka batas daripada bijaksana atau indikator dari kebijaksanaan itu akan sama-sama sefrekuensi lain gitu. Bakal sefrekuensi, saya bakalan sepakat anjing akbar dalam proses saya sama ya orang yang mengeluarkan pernyataan eta. Tapi anehnya kan saya sama pun dengan Kang Sofwan sama gitu. Nah, itu sebagai salah satu contoh saja. Berarti antara middle class, low class sama high class teh sebenarnya beda-beda ini kebijaksanaan teh. Walaupun ada di garis bawah ini pendidikan kan katanya saya tuh bisa ngejawab sebenarnya. Karena nah, bijaksanaan kita beda-beda antara Tum Andi misalnya bijaknya kieu dina middle class, dina high classnya kieu.
salah satu contoh lah, ketika memang kategorikanlah Kang Sofwan itu secara bijaksananya, Kang Sofwan kenapa belum punten ya, belum menyelesaikan, karena Kang Sofwan kasusnya iya ya masalah. Kasus Kang Sofwan ya mana, Kang Sofwan udah ngasih studi kasusnya nih, kenapa belum membereskan kuliah misalkan, karena ada satu dan lain hal yang harus diselesaikan. Menurut Kang Sofwan itu bijaksana. Sebagai contoh misalnya Kang Sofwan mengumpulkan dana untuk S2 gitu, jadi tinggal boleh SIGMA dan tinggal munafak kosong misalkan gitu, tinggal sudah hukum gitu kan. Itu bijaksana nanti Kang Sofwan, tapi bijaksana nanti saya dari bijaksana nanti saya nah itu maksud nanti akan hambur-hambur waktu misalkan gitu. Coba misalnya ayeuna tinggal munafasah hukum atau tinggal ngajukeun sidang munafasah, terus munafasah lulus, kerja halal baru S2. Tuh kan beda-beda gitu antara indikator kebijaksanaannya. Makanya ketika ada pertanyaan kenapa taraf pendidikan antara middle, low sama high kelas itu berbeda, karena perspektif Nadiem Makarim dengan perspektif Arwani beda gitu. Terus ada perhatian kan ada keduanya Ilham Megtog ya, Ilham ya sebagai intuisi. Sebenarnya berbicara intuisi, daya emang filsafat itu berawal dari satu kejanggalan hati atau ketidaktahuan yang akhirnya menimbulkan pertanyaan. Makanya teman-teman punten misal anu ikut orientasi selalu dibenturkan dengan tanda tanya besar. Maksudnya kita kesini mau apa? Kita sedang apa gitu. Terus ya kalau zaman dulu sama apel teh murahnya tahanap. Apel teh teu murah ka luhur misalkan langsung layangna, jadi tanda tanya besar. Nah, intuisinya tina naon sebenarnya kita juga dimulai tina intuisi gitu. Jadi aya ilmu-ilmu yang tidak kita sadari. Secara bahasa kita tarik lagi secara bahasanya maksudnya. Intuisi itu adalah pengetahuan yang didapatkan melalui tanpa penalaran terlebih dahulu, jadi jauh-jauh awal gitu. Nah, eta teh sebenarnya itu mistis gitu buat saya mah, tapi emang ada salah satunya ketika kita ambil contoh lah B.J. Habibie misalnya. B.J. Habibie memprediksikan posisi angin ketika pesawat terbang. Kan itu salah satu intuisi, tapi intuisi itu sebenarnya bukan murni di Tuhan gitu, untuk Ilham Megtog tapi melalui fenomena atau ciri-ciri tertentu. Akhirnya kan muncullah spekulasi dalam otak yang menyimpulkan posisi kedepannya akan jadi apa gitu. Salah satunya ya ketika B.J. Habibie ketika di Jerman memprediksikan posisi angin gitu dalam memproyeksikan pesawat buatannya gitu. Nah, itu bukan Ilham Megtog gitu, tapi akan istilah arurang ngungkul. Kamu Ilham Megtog sebenarnya kan menyingkap tabir, jadi ingkirkeun lamun cik ieu mah bukan inspirasi sih, tapi lebih ke arah nyingkapkeun sedikit tentang masa depan. Da urang teh atuh lain Nabi Khidir gitu, anu bisa apal masa depan. Nah, itu orang kasapan. Jadi kenapa pendidikan hari ini berbeda-beda? Mungkin salah satu kajian yang diangkat asupan gitu ya, antara middle, high, sama low, karena emang perspektif kebijaksanaan tiap orang pun bakalan berbeda. Gitu. Cipnya di mahkia, bagusnya cipnya di online, kita mah kan yang offline, kuliah OB. Berarti antara kebijaksanaan kita dengan kebijaksanaan Nadiem berbeda-beda. Enggak, asupan. Siap, Yusuf. Ya. Padahal memang kalau ngomongin kebijaksanaan tidak namanya arah yang saya bawa tadi itu bukan tentang penyamataan semuanya menjadi satu suara gitu. Kenapa? Karena hal tersebut bakal jadi riskan kalau misalkan medan tempurnya beda gitu. Karena namanya lebih ke arah yang saya bawa tuh ketika hari ini berbicara tentang filsafat atau misalkan kebijaksanaan, itu kan ngomongnya tentang produk.
produk yang emang diutarakan sehingga satu dua golongan itu bisa menyepakati atau misalkan kalau nggak menyepakati pun bisa mengetahui gitu kan. Nah, maka yang saya pahami filsafat hadir di situ sebagai penengah gitu, penengah yang emang hal diperuntukkan untuk mengurut kembali bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi seperti yang tadi dibicarakan oleh pemateri di awal, kan ketika menyampaikan materi di awal tentang mengurut dan juga menentukan, mengambil sikap, bahkan mungkin ke depannya mengambil kebijakan, misalkan kalau misalkan itu sebagai pemangku kebijakan. Tapi lebih ke arah sepertinya teman-teman, kita sebagai middle class atau sebagai kaum yang berada di tengah yang wajib gitu mampu menjadi tombak penyampai aspirasi dari bawah ke atas, pun demikian mampu memahamkan kebijaksanaan di atas ke bawah. Nah, hal tersebut memang menjadi tugas yang sangat berat pada akhirnya. Kalau misalkan konstruk berpikir yang kita buat adalah kebijaksanaan itu adalah tentang kebenaran yang kita yakini sehingga diabsolutkan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Itu mungkin Bapak Yusuf Lubni hal yang memang saya pertanyakan bagaimana tentang keselarasan sehingga perbedaan konstruk berpikir itu bisa menjadi kebijaksanaan yang emang disepakati pada akhirnya. Karena puncak-puncaknya kan penyepakatan. Contoh ketika misalkan dulu pada akhirnya para filsuf itu harus di bumi hanguskan karena mungkin mengganggu stabilitas kenikmatan mereka yang ada di atas. Itu kan bukan karena filsafatnya yang salah atau misalkan bukan karena konsep berpikir dari para filsufnya yang salah, tapi karena tidak ada keselarasan antara bagaimana menjembatani aspirasi masyarakat, pun demikian mengilhami kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah. Itu mungkin yang menjadi masalah ketika ya pada akhirnya kan ada yang diracun, ada juga yang emang pada akhirnya dibantu karena kan ya beberapa filsuf kan menggunakan teori atau misalnya menggunakan pendekatan analisis dialektis kan. Jadi menganalisis selalu dibicarakan seperti ini mungkinnya ya analisis segitiga. Yuk kita bicarakan apa sih penyebabnya, bagaimana sih efek-efek yang bisa dilakukan kalau misalkan dalam ilmu atau misalkan dalam bahasa industri kan apa sih andalnya analisis dampak lingkungannya ketika limbah pabrik KHT itu dibuang ke pemukiman masyarakat. Nah, itu kan menjadi dialektis dibicarakan. Kalau misalkan banyak yang dorotnya, ya mungkin akan ada kebijaksanaan baru, kan kebijakan baru. Padahal yang saya pahami mungkinnya Pak Yusufnya, tapi mohon maaf kalau misalkan melenting sekali lagi, karena mungkin saya mengakui literatur teman-teman lebih dari saya, karena mungkin juga pemahaman dan juga kajian teman-teman lebih luas dibanding apa yang saya pahami. Tapi yang saya pahami hari ini betul kata Pak Yusuf bahwa ilham ataupun misalkan pemikiran yang saya bentuk dengan teman-teman mungkin beda. Kenapa? Karena medanya beda-beda. Tapi benar ya, saya hanya berharap dari pertanyaan saya tuh, harapan saya tuh jangan sampai ketidaktahuan atau misalkan kekurangan kemauan kita untuk memikirkan sesuatu itu menjadi belenggu bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang pada akhirnya yang menghalangi apa yang kita inginkan yang kita sendiri. Kenapa? Karena ketidakselarasan itu Pak Yusuf. Ya mungkin saya mengapresiasi juga mengucapkan terima kasih, jawabannya luar biasa banget, terima kasih banget, hebat pisan gitu, sangat-sangat emang benar gitu. Saya nggak bisa menyamakan, tapi kalau misalkan mencari jalan tengahnya seperti apa? Karena kan menurut keterangan kan ada umurnya usatuha gitu. Saus makan teh hanya di tengah-tengah gitu. Makanya kan yang tengah-tengah selalu dinikmati dan juga selalu diminati banyak orang gitu. Maka pada akhirnya
jalan tengah itulah yang Pak Yusuf yang saya tanyakan. Jalan tengah yang ketika misalkan Pak Yusuf tadi berbicara bahwa saya lebih suka menggunakan payung sedangkan Pak Sofwan sendiri menggunakan jas hujan. Nah, objek itunya lah yang emang menjadi kita kaji bahwa objeknya adalah air. Bahwa pada akhirnya manusia ketika berada di luar sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari ciptaan air atau misalkan turunnya air itu menggunakan cara itu dengan menggunakan payung atau menggunakan jas hujan. Nah, balik lagi yang saya takutkan ketika misalkan kaum di bawah punten-punten misalkan ya yang low class itu mengatakan bahwa kebenaran puncak dari kebenaran yang dia yakini adalah menerima bantuan langsung tunai atau misalkan bantuan sosial atau misalkan hal-hal yang bersifat hanya enak, itu yang akan mengganggu stabilitas suatu tatanan kehidupan. Pada akhirnya kan yang saya harapkan itu bukan tentang siapa yang patut diapresiasi kebenarannya atau misalkan siapa yang masih pertanyakan kebenarannya, enggak. Bukan tentang kesana kanan sudut pandang yang beda, enggak juga, tapi bagaimana cara menyelaraskannya itu. Tapi ya untuk selebihnya mungkinnya terima kasih pisan atas ilmu yang diberikan kepada kita semua dari pemateri juga dari teman-teman yang lainnya. Mungkin saya rasa dari saya pribadi mah cukup. Terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat bagi saya pribadi. Itu mungkin Pak Yusufnya. Terima kasih juga buat Teh Hindin atas pemaparannya. Minimal kita bisa mengetahui sedikit banyak dan banyak dari sedikit juga. Mungkin itu kalau kata Imam Besar Al-Haji The Protector Halim 3 Bapak Nudian Muharram gitu. Itu mungkin ya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Yusuf. Saya kira cukup karena mungkin juga melihat kondisi situasi toleransi juga. Terima kasih kepada moderator juga teman-teman di pengurus. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, wah, atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Kang Sofwan. Tos 400. Nah, ieu kan pertanyaan ya sareng masihan ilmu oge kang urang sadayana aya di forum ieu. Manawi panonton bade dilajeng teras ku pertanyaan Kang Yusuf akan napi kumaha yang peserta teh aduh geuning. Oh ya, ya lah kita akhiri abi closing statement halus ngenten. Mohon maaf kalau closing statement panjang acara salah jenah acara keempat Kang Yusuf. Ya, terima kasih buat teman-teman yang malam hari ini hadir. Pada dasarnya memang berbicara filsafat itu berbicara ilmu yang ribet tapi secara praktis dipergunakan. Cuman orang-orang pada takut saja gitu. Dan emang secara bacaan lingkungan pun teman-teman lebih senang mengkaji kajian lain daripada paradigma berpikir itu sendiri. Tidak harus berfilsafat juga, cuman mungkin harus pandai-pandai merasakan bahwasanya lingkungan hari ini memang perlu adanya kebijaksanaan dalam proses menanggapinya. Satu hal dari saya ketika kita berfilsafat, ingatlah bahwasanya ada batasan-batasan